Faslun fil istifadah waqtibasil adabi. Jadi ini penjelasan mengenai memperoleh pelajaran dan juga kutipan mengenai adab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an yakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahu al-fadlu. Hatta yahsula lahu al-fadlu wal kamalu fil ilmi. Seorang pencari ilmu seharusnya menggunakan setiap kesempatan waktunya untuk belajar terus-menerus hingga memperoleh keutamaan dan juga kesempurnaan dalam ilmu. Islam itu memang mengajarkan seperti ini. Mengajarkan supaya kita itu tidak puas dengan hal yang minimal. Namun diupayakan sekuat tenaga, semaksimal mungkin agar kita itu bisa memperoleh keutamaan dan juga memperoleh kesempurnaan dalam ilmu. Ya tentu upaya menuju ke situ bukan main susahnya ya, makanya di bab-bab sebelumnya juga memang disampaikan mengenai kesabaran. Wa tariqul istifadati an yakuna ma'hu fi kulli waqtin mihbaratun hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidil ilmiyati. Pada masa kegemilangan peradaban Islam, dulu itu tidak ada mesin cetak, tidak ada e-book, apalagi bicara e-learning dan sebagainya, itu tidak ada. Makanya disampaikan di sini bahwa cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh pelajaran, memperoleh ilmu, itu seorang penuntut ilmu di setiap waktu senantiasa di sampingnya ada yang namanya tinta dan pena, sehingga pencari ilmu ini bisa mencatat ilmu bisa mencatat segala tambahan ilmu yang dia dengar. Jadi segala macam ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dia dengar itu bisa segera dicatat, karena menyimpan atau di sampingnya senantiasa ada tinta dan pena. Ini artinya bahwa kita sebagai seorang pencari ilmu memang tidak boleh lepas dari media belajar. Itu harus senantiasa kita upayakan ada gitu ya. Kalau dulu memang zamannya susah, namanya percetakan tuh ya susah. Tidak populer atau tidak semasif sekarang ya dunia cetak. Apalagi sekarang sudah di masa kita sekarang ini bukan cuma cetak tapi sudah elektronik ya. Media cetak dan media elektronik. Buku-buku itu sekarang Masya Allah sudah bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, buktinya ini kitab Ta'limul Muta'alim ini Al-Fakir dapatkan dengan mudah via internet ya, Masya Allah. Jadi tidak ada lagi alasan gitu ya. Tidak ada lagi alasan untuk kita merasa mahal dengan pena dan tinta pada masanya dulu itu.
Kalau masa sekarang berarti jangan sampai merasa mahal dengan alat-alat untuk kita belajar itu ya. Masya Allah. Jadi semenjak dulu memang sudah disarankan kepada para penuntut ilmu agar kita ini jangan lepas dari pena dan tinta. Jadi alat yang bisa mencatat intinya itu. Kita jangan sampai melepaskan sesuatu yang catatan-catatan gitu ya. Atau kalau sekarang mungkin rekaman dan lain sebagainya ya pokoknya ya. Walaupun catatan juga masih berlaku untuk masa kini. Jadi kalau kita punya komputer, punya PC atau laptop, ya kita manfaatkan laptop atau PC itu atau gadget kita itu untuk belajar. Apalagi sekarang masa pandemi ini, masanya work from home atau learning from home. Nah mungkin itu bisa sebagai pemicu buat kita dengan luangnya waktu sehingga kita bisa belajar gitu ya. Di gadget laptop tuh kita manfaatkan untuk belajar. Kila man hafidho farro wa man kataba syai'an korro. Ada sebuah ungkapan di sini disampaikan, man hafidho korro. Siapa yang menghafal, maka hafalannya bisa kabur, bisa lari. Jadi siapa yang menghafal, maka hafalan itu ya bisa lari, bisa hilang, gitu, bisa lupa. Waman kataba korro. Tapi siapa yang mencatat, gitu ya, siapa yang mencatat, menulis, menyimpan ilmu, nah maka korro, nah maka akan abadi, gitu ya, maka akan abadi atau akan terus tersimpan. Nah, ini kalimatul hikmah yang mungkin bisa jadi penyemangat kita, termasuk juga makanya para alim ulama terdahulu itu bisa sampai menulis kitab berpuluh-puluh jilid juga salah satunya para alim ulama itu memahami bahwa umur mereka itu pendek. Para alim ulama itu menyadari dan memahami bahwa umur mereka pendek. Tetapi umur umat ini sangat panjang sekali dari generasi ke generasi. Maka dari itu wajar ketika semangat untuk kitabah, semangat untuk menulis para alim ulama terdahulu itu sangat luar biasa ya. Bisa Anda bayangkan dikala susahnya mesin ketik, ya bukan susah lagi, tidak ada. Bahkan pena dan tinta pun juga masih sifatnya tidak seperti sekarang ya, sistem refill kayak gitu dan sebagainya. Masya Allah, bisa menulis kitab bisa berpuluh-puluh jilid. Nah itu semangat seperti itu muncul karena memahami bahwa sehebat apapun seorang ulama, ketika hanya hebat di lisan, ketika hanya hebat ya untuk speech atau pidato atau ceramah, tabligh dan sebagainya, tetap itu pun tidak akan berarti apa-apa dan bahkan bakal bisa hilang, lenyap ilmu itu kecuali dia tulis. Makanya para imam-imam pencatat hadis juga termasuk diantaranya yang begitu semangat untuk membukukan ya, membukukan sabda Nabi. Jadi man hafizha farra man kataba syai'an qarra. Siapa yang menghafal bisa lari, bisa hilang hafalannya, tapi yang mencatat bisa abadi. Wakila, dan juga ada
kalimatul hikmah yang lain, al ilmu ma yukhadu min afwahir rijal li'annahum yahfazuna ahsana ma yasma'una wa yaquluna ahsana ma yahfazuna. Nah, di sini disampaikan ilmu gitu ya. Ilmu yang sempurna, ilmu yang matang gitu ya. Itu diperoleh dari mulut para ulama. Karena mereka menghafalkan perkara terbaik yang mereka dengar dan mereka berkata gitu ya. Dan mereka mengucapkan perkara terbaik yang mereka hafal. Jadi para alim ulama terdahulu itu, ilmu itu kita ambil dari mereka semua. Karena mereka itu adalah termasuk orang-orang yang menghafal gitu ya. Menghafal perkara ilmu yang mereka dengar. Jadi mereka menghafal sebaik-baik perkara yang mereka dengar dan mereka mengucap dengan sesuatu yang terbaik yang mereka hafalkan. Jadi mereka itu memiliki ilmu yang sumbernya dari hafalan gitu ya. Sumbernya dari hafalan terhadap sesuatu yang didengar yang terbaik. Dan mereka pun ketika berkata itu dengan sesuatu yang mereka hafal, sesuatu ilmu terbaik yang mereka hafal. Makanya para alim ulama terdahulu, mereka semua itu memang terbiasa untuk menghafal. Ini memang sesuatu yang alami. Mereka menghafalkan, menjaga sesuatu yang baik, terus diingat, disampaikan lagi ke generasi selanjutnya, seperti itu. Dan mereka pun menyampaikan dari apa yang mereka dapatkan dari generasi sebelumnya, ucapan-ucapan yang terbaik, ilmu-ilmu yang terbaik, ilmu-ilmu yang matang yang mereka hafalkan sebelumnya, disampaikan kembali, gitu ya, disampaikan kembali kepada generasi selanjutnya, dan sampailah kepada generasi kita, Masya Allah ya. Itulah kedahsyatan hafalan, gitu ya. Maka dari itu, ketika ada sebuah usulan baru-baru ini atau beberapa bulan yang lalu, ya katanya budaya menghafal itu kurang bagus, yaitu sebetulnya tidak memahami sejarah panjang peradaban Islam. Betul-betul tidak memahami sejarah panjang peradaban Islam. Jadi budaya menghafal dengan budaya berlogika itu beriringan, tidak bisa saling mengeliminir. Dan semuanya harus beriringan. Berpikir tanpa hafalan, tanpa memori ilmu yang dimiliki juga lantur. Gitu ya. Demikian juga menghafal tetapi tidak memiliki kerangka berpikir yang baik juga nanti hafalannya ini ya tentu tidak bisa ditempatkan sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya Al-Imam Az-Zarnuji juga menyampaikan kepada kita semua, Sami'tu Syekh Al-Ustad Zainul Islam Al-Ma'ruf bil Adibil Mukhtar Yaqulu qala Hilal Ibnu Yasar Ra'aitu Nabi sallam Ra'aitu Nabi sallam
yaqulu li ashabihi syai'an minal ilmi wal hikmati. Fakultu ya Rasulullah, a'idli makulta. A'idli makulta lahum. Faqala li hal ma'aka mihbarun, ya, hal ma'aka mihbaratun. Fakultu ma ma'i mihbaratun. Faqala Nabi sallam, ya Hilal la tufarikil mihbarata fa inal khairu fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamati. Imam Al-Jarnuji mendengar dari guru beliau, Syekhul Ustadz Zainul Islam yang dikenal dengan Adibul Mukhtar. Beliau menyampaikan bahwa suatu ketika Hilal ibnu Yasar berkata, Ru'aitu Nabi Sallam, saya melihat Nabi SAW yaqulu li ashabihi, berkata kepada para sahabatnya. Yaqulu li ashabihi syai'an, berkata sesuatu, ya, kepada para sahabatnya minal ilmi wal hikmah, berkata kepada sahabatnya mengenai suatu ilmu dan pelajaran dan hikmah. Fakultu, lalu saya menyampaikan kepada Nabi, meminta, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aidli makulta lahum, ulangilah apa yang Anda sampaikan kepada para sahabat. Maksudnya ulangilah pelajaran ilmu dan hikmah tadi yang disampaikan kepada para sahabat. Faqala li, maka Nabi bersabda kepada saya, hal ma'aka mihbaratun, apakah Anda memiliki tinta dan pena? Maka Hilal ibn Yasar ini menjawab, fakultu ma ma'i mihbaratun, saya tidak punya, saya tidak membawanya, tidak ada di samping saya, gitu. Faqala Nabi sallam, maka Nabi Muhammad sallam bersabda, ya Hilal, la tufarik al-mihbarata. Wahai Hilal, jangan Anda pisahkan tinta dan pena itu dari diri Anda. Fa'inal khairu fiha wa fi ahliya ila yaumil qiyamati. Karena di dalam pena dan tinta dan juga orang yang memilikinya, itu terdapat kebaikan yang akan dimiliki sampai hari kiamat. Jadi di dalam tinta dan juga pemilik tinta itu sebetulnya hingga hari kiamat ada kebaikan di situ. Ya tentu ketika digunakan untuk menulis ilmu, ya, itu yang dimaksud kebaikan. Memang ini adalah riwayat yang masih dipertanyakan asal-usulnya sebetulnya. Tetapi setidaknya kita percaya kepada mu'alif kitab bahwa ini bicara mengenai adab, ya. Berbicara mengenai targhib wa tarhib, sehingga kaidahnya kan ketika hadis doif, sedoif-doifnya pun kalau dia itu masih kategori hadis, itu lebih baik daripada perkataan manusia. Nah, jadi kita ini disarankan agar selalu memiliki alat bantu untuk menyimpan ilmu. Dalam hal ini, kalau pada masanya itu sangat diperlukan sekali tinta itu, ya. Kalau sekarang yang sangat diperlukan, ya, mungkin kuota, gitu, ya. Bisa kuota, bisa memori, nah, gitu, disiapkan kuota memorinya. Selanjutnya, Imam Al-Jarnuji juga menyampaikan bahwa sosodru asyahid Isamuddin libnihi Samsiddin an yahfadha kulla
yaumin yasirun minal ilmi wal hikmati fa innahu yasirun wa an qaribin yakunu kasirun. Sodrus Sahid Hisamuddin, ini seorang ulama, menyampaikan kepada anaknya yang bernama Samsuddin, supaya anaknya ini setiap hari meskipun sedikit hendaknya menghafalkan ilmu dan pelajaran, ilmu dan hikmah. Jadi dalam sehari diupayakan menghafal ilmu dan hikmah, meskipun cuma sedikit. Dan juga di sini ada aktivitas atau adab dari ulama juga yang luar biasa. Washtaro Isom ibnu Yusuf kolaman bidinarin liyaktuba ma sami'a fil hal. Seorang ulama bernama Syekh Isom bin Yusuf, ini bahkan membeli pena 1 dinar harganya. Nah, beliau itu selalu membeli pena yang harganya 1 dinar. Demi apa? Demi mencatat yang dia dengar di saat itu. Jadi sampai-sampai beliau rela membeli pena 1 dinar. 1 dinar berapa kalau sekarang? Ya mungkin 1 juta gitu ya. Sekitar 1 dinar berapa? Kalau 1 dinar itu ya mungkin sekitar segitu ya. Sekitar segitu. Kalau 1 dinar itu ya ini 1 dinar itu sangat mahal ya, mahal. Karena iya cukup lumayan 1 dinar ini. Sekitar 1 juta. Jadi beliau ini membeli pulpen seharga 1 juta demi ilmu yang dia dengar saat itu. Jadi ketika mendengar sebuah ilmu, lalu penanya tidak ada, maka rela siapapun yang punya di situ, dia beli. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi saking begitu bersemangat, begitu telaten, supaya ilmu itu jangan sampai ada yang lewat. Ya, jangan sampai ilmu itu ada yang kelewat. Fal umru qasirun wal ilmu kasirun. Ya, fal umru qasirun wal ilmu kasirun. Mengapa bisa sampai sebegitunya para ulama seperti dalam hal ini, yaitu Husamuddin, ya, Hisamuddin atau Husamuddin, ketika menyampaikan, dan di sini kasusnya adalah Isom ibnu Yusuf maksudnya. Jadi mengapa Isom ibnu Yusuf sebegitu luar biasanya? Nah, maka kita paham bahwa umur itu pendek. Ya, fal umru qasirun, ilmu itu pendek. Jadi umur manusia itu sangat-sangat pendek. Selama-lamanya pun ya paling 130, 160 misalnya. Ada seorang ulama umurnya bisa sampai lebih dari 100 seperti Qadi Abu Suja misalnya. Ya 100 tahun itu tetap terasa lama, terasa singkat 100 tahun ya. 100 tahun terasa singkat. Jadi umur itu sangat-sangat pendek, sedangkan ilmu itu sangat banyak sekali. Nah maka dari itu Ibn Filah, makanya para ulama kadang-kadang belajarnya itu kan dimulai dari kitab-kitab matannya dulu ya. Matan selesai baru kitab syarah, baru hasyiah. Nah itu supaya apa? Supaya bisa mengejar
umur yang pendek, sedangkan ilmu begitu banyak sekali, Masya Allah. Makanya di tradisi kalangan pesantren kadang-kadang suka ada pasarannya, suka ada di Timur Tengah tuh mungkin daurah gitu ya. Yang itu kadang-kadang semingguan ya, mengkaji kitab sampai khotam. Itu saking apa? Saking jangan sampai terlewat. Karena umurnya pendek, ilmu banyak yang mesti kita pelajari. Makanya seorang ulama, Isom Ibnu Yusuf ini sampai-sampai rela membeli pulpen seharga 1 dinar setiap mendengar ilmu yang dia dengar. Fayan bagi an la yudhoi al awqata wa sa'ati. Dan di sini disampaikan juga fayan bagi an la yudhoi al awqat wa sa'at. Jadi seorang pencari ilmu tidak boleh membuang waktu, menyia-nyiakan waktu dan juga kesempatan atau masa. Wa yagtanimal layaliya wal khalawati. Dan juga seorang pencari ilmu ini harus bisa memanfaatkan malam hari dan memanfaatkan waktu di kala sepi. Ini seorang pencari ilmu ya seperti ini ya. Jadi la yudhoi talibul ilmi al-awqati wa sa'ati wa yang tanima layali wal khalawati. Jadi seorang penuntut ilmu ini memang harus memanfaatkan segala waktu dan juga kesempatan. Dan juga malam gitu ya. Malam dan juga waktu sepi itu harus dimanfaatkan juga. Nah, mengapa bisa dinasehati seperti ini? Dan ini pasti sangat terasa bagi kita ya. Sangat-sangat terasa sekali bagaimana pentingnya efektivitas waktu dalam belajar. Apalagi bagi kita yang sekarang sudah berkarir ya, sudah bekerja. Itu Al-Fakir selalu mendengar atau selalu ada pertanyaan ya ketika membuka kelas bahasa Arab itu suka ada yang bertanya misalnya gini, Ustadz, ini saya bisa menguasainya berapa lama? Nah, gitu ya. Sering kita mendengarkan seperti itu. Ini dipelajarinya berapa lama? Bisa nggak ini 3 bulan? Bisa nggak ini 2 bulan? Bisa nggak ini seminggu? Nah, gitu ya. Nah, sebetulnya bukan masalah berapa lama waktu untuk kita bisa menguasai sebuah ilmu, tetapi masalah utamanya adalah apakah waktu kita ini sudah diefektifkan, sudah dieksploitasi dengan seoptimalnya demi ilmu apa belum? Itu aja sebetulnya pertanyaannya. Karena bagi siapapun yang betul-betul katakanlah mengeksploitasi atau memanfaatkan seoptimal mungkin waktunya untuk sebuah bidang ilmu, dalam waktu dekat pasti bisa. Apapun ilmu itu. Yang saya maksud dalam waktu dekat itu bukan berarti seminggu 2 minggu, bukan. Ya pokoknya dalam waktu dekat pasti bisa. Gitu. Itu insya Allah seperti itu. Siapa yang fokus, serius, dan dimanfaatkan itu waktu secara optimal, makanya diupayakan untuk masa kita yang sudah berkarir bekerja, itu ketika memanfaatkan waktu untuk belajar,
itu jangan memiliki pandangan sebagaimana anak sekolahannya. Anak sekolahan zaman dulu. Yang namanya belajar tuh harus ada waktunya. Nah, itu dibalik. Jadi menciptakan waktu belajar. Namanya menciptakan waktu belajar itu bisa di mana saja dan kapanpun saja. Ketika istirahat kerja, kita buka buku kita sebentar, kita baca satu paragraf, tutup lagi. Ya kan? Ketika menjelang sholat asar, buka, tutup, pulang di rumah, buka, tutup, pulang sebelum tidur. Itu diefektifkan. Sebisa-bisanya, seada waktu luangnya dimanfaatkan. Jadi sekali lagi, kadang-kadang yang penting itu bagi kita adalah bukan berapa lama sebuah ilmu bisa kita kuasai, bukan yang itu. Tapi adalah seberapa efektif atau seberapa besar kesungguhan yang kita keluarkan demi menciptakan waktu untuk belajar gitu. Karena kalau waktu untuk belajar itu kita tunggu, tentu tidak akan muncul-muncul, pasti. Ya kan? Mungkin niatnya belajar nanti weekend. Weekend itu ternyata waktunya bersama keluarga. Mungkin nanti setelah selesai bersama keluarga, udah capek. Ternyata besoknya harus siap kerja. Nah, atau kita tunda lagi, mungkin nanti lagi. Nggak akan pernah ada. Jadi kalau kita berpikiran belajarnya nanti saja, nanti akan saya belajar di saat senggang, saat luang. Itu pasti nggak akan ada saat senggang dan waktu luang. Itu pasti nggak akan ada. Tapi kalau kita niatkan, wah saya harus belajar ilmu ini. Nah, maka saya akan coba untuk ciptakan sela-sela dalam aktivitas untuk belajar. Nah, kalau gitu pasti bisa. Di dalam hikayat yang sebelumnya ya, tentu masih ingat bagaimana Imam Abu Hanifah itu dan imam-imam yang lain itu ada yang mereka mencari ilmu atau belajar atau mutolaah itu sambil jaga toko, itu ada para ulama itu. Nah, untuk masalah di sini wayag tanimal lail ya, wayag tanimal layali wal khalawati, yaitu tentang bagaimana kita seharusnya memanfaatkan waktu malam dan juga waktu sepi. Jadi kita itu kalau setiap malam dan ketika waktu tidak ada orang lain atau dikala sepi, nah itulah waktu untuk kita belajar. Nah, karena itulah di sini ada perkataan yang sungguh indah sekali, an Yahya ibni Mu'adz Ar-Razi. Dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau menyampaikan, al-lailu tawilun wala tuqassiruhu bimanamika wan naharu mudhi'un fala tukaddiruhu bi asamika. Beliau menyampaikan, malam itu sungguh teramat panjang. Malam itu sungguh teramat panjang. Maka jangan sampai Anda pendekkan, Anda persingkat, ya, atau Anda potong waktu yang panjang malam itu dengan tidur. Jadi jangan sampai malam yang panjang, gitu ya, jangan sampai malam yang panjang kita sia-siakan dengan tidur. Wan naharu mudiun, sedangkan siang itu
sungguh berkilauan, sungguh bersinar. Fala tuqadirhu bi'atsamik. Maka jangan dikotori yang sudah berkilauan itu dengan dosa-dosamu. Nah, ini pesan dari Yahya ibni Mu'az. Nah, Yahya ibni Mu'az Ar-Razi menyampaikan bahwa malam itu panjang. Jadi jangan disia-siakan dengan sekedar tidur. Tapi gunakan juga untuk belajar malam itu. Seperti kita sekarang ya, alhamdulillah ini. Dan Allah mencatat kita termasuk orang-orang yang mengikuti para ulama. Meskipun hanya mungkin 0,0 sekian persen gitu ya. Minimal kita tidak tidur secara cepat, tapi kita belajar taklimul muta'lim ya. Dan selanjutnya ketika siang yang begitu terang, begitu berkilau, nah itu jangan dikotori dengan dosa. Jadi ketika beraktivitas siang, nah kita diupayakan menjaga diri dari maksiat ya. Mudah-mudahan ya Allah menolong kita untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz. Malamnya kita gunakan untuk kebaikan, untuk ilmu. Siangnya kita mempertahankan kemilau siang, kemilau pahala gitu ya, kemilau amal-amal soleh. Wayan bagi an yagtanima suyukha wa yastafida minhum. Selanjutnya Imam Al-Jauzi juga menyampaikan bahwa seorang mencari ilmu selain memanfaatkan waktu malam dan juga tidak boleh menyanyiakan waktunya, setiap kesempatan harus membawa alat tulis atau alat yang bisa mencatat ilmu. Termasuk juga dalam sehari itu harus ada ilmu yang kita raih. Nah, juga di sini disampaikan seorang pencari ilmu juga mesti bisa mengambil ilmu dan pelajaran dari para guru, para sesepuh gitu ya. Orang-orang tua di antara kita, guru-guru kita, nah itu termasuk yang kita target untuk kita cari ilmunya dari mereka. Walaysa kullu ma fata yudroku kama qala ustaduna Syekhul Islam fi masyikhatihi. Di sini disampaikan setiap yang sudah berlalu ini pasti tidak akan bisa kita dapatkan lagi, gitu ya. Walaysa kullu ma fata yudrok. Jadi segala yang sudah berlalu itu tentu tidak akan bisa kita ulang, tidak akan bisa kita dapatkan kembali. Karena itu ini sebagaimana yang disampaikan oleh guru kami, Syekhul Islam, pada masa tua beliau, pada masa sepuh, beliau menyampaikan, kam min syekhi kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhartuhu wa aqulu ala hadzal fauti munsyi'an hadzal baita syi'run. Nah, jadi di sini disampaikan guru kami Syekhul Islam di dalam kitabnya Masih Khatih gitu ya, kitab beliau ya. Dan beliau menyampaikan di sini beliau menyampaikan kamin sayhi kabirin fil ilmi wal fadli. Betapa banyak, kata beliau ini, betapa banyak
ulama-ulama besar, gitu ya. Betapa banyak ulama-ulama besar yang memiliki ilmu dan keutamaan. Adraktuhu, aku jumpai, aku temui. Wa mastakhartuhu, tapi sayang aku tidak mengambil kebaikan darinya. Wa aqulu ala hadzal faut, karena berlalunya kesempatan ini saya menyampaikan munsyian, membuat hadzal bait syi'ran, membuat sebuah bait syair, membuat bait syair, lahfan ala fauti talaki lahfan ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Jadi Syekhul Islam di dalam ucapan beliau menyatakan bahwa banyak sekali ulama-ulama besar yang memiliki ilmu dan keutamaan yang aku jumpai, tapi sayang saya tidak mendapatkan, tidak memperoleh atau tidak mengambil ilmu kebaikan dari mereka. Karena itu atas kelalaian, atas berlalunya kesempatan ini saya buat sebuah syair. Lahfan ala fauti talafi, ya lahfan ala fauti talaki lahfan. Sungguh menyesal atas berlalunya sebuah perjumpaan. Ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Yang segala hal yang sudah terlewat, segala hal yang sudah berlalu, ya, segala hal yang sudah berlalu dan sirna, hilang, nah itu tidak akan bisa kembali lagi. Ya Allah ya Rabbi ya, Masya Allah, ini ilmu yang lewat itu ya kadangkala tidak bisa kita ulang. Qala Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, idza kunta fi amrin fakun fihi. Selanjutnya Imam Ali bin Abi Thalib ini menyampaikan kepada kita, idza kunta, kalau Anda fi amrin, kalau Anda dalam sebuah urusan, kalau Anda dalam sebuah kefokusan tertentu dalam sebuah perkara, ya, fakun fihi, maka tekuni. Jadi terus gitu ya. Terus continue di bidang itu. Ini salah satu nasihat beliau. Jadi ketika berada dalam sebuah masalah, berada dalam sebuah perkara yang itu ilmu yang bagus, nah maka tekuni. Jadi jangan cepat bosan ya. Selanjutnya, selain apa yang tadi disampaikan ya, dari mulai mengoptimalkan waktu, pena dan tinta, termasuk juga mencari hikmah dan ilmu sedikit demi sedikit, termasuk juga memanfaatkan masa malam, waktu malam dan sepi, terus juga terus mencari ilmu kepada para sesepuh, ulama-ulama yang banyak ilmu dan pengalamannya, dan jangan sampai kita melewatkan, gitu ya. Nah, maka di sini juga terdapat sebuah peringatan bagi kita. Wa kafa bil i'radi an ilmillahi ta'ala khizyan wa khusran wasta'id billahi minhu lailan wa naharan. Nah, beliau di sini menyampaikan hal yang penting bagi kita. Wa kafa bil i'radi an ilmillahi ta'ala
izyan wa khosran wasta'id billahi minhu lailan wa nahar. Berpaling, ya, menghindar dari ilmu yang Allah berikan itu cukup membuat hina dan pasti bakal menyesal. Makanya kita harus memohon perlindungan kepada Allah di kala siang dan malam supaya kita terhindar dari berpaling atau terhindar dari sifat yang kita kabur dari mencari ilmu, ya, Masya Allah. Jangan sampai seperti itu. Dan ini berpaling dari ilmu itu salah satunya bisa jadi karena kita mengabaikan kesempatan, gitu ya, mumpung masih muda kita malah disibukkan dengan selain aktivitas yang penuh ilmu, disibukkan dengan aktivitas yang lain-lain misalnya. Nah, itu juga termasuk berpaling dari ilmu yang Allah berikan. Padahal Allah ingin memberikan kita ilmu, tapi kitanya malah melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat maksiat, yang itu sebetulnya menjauhkan kita dari ilmu Allah. Makanya Al-Fakir pernah mendapatkan salah satu pelajaran penting gitu ya di kehidupan kita ini. Mengapa sih kita itu harus qanaah bagi seorang penuntut ilmu? Nah, ternyata rahasianya adalah ketika kita tidak qanaah terhadap sebuah rezeki yang Allah berikan, misalnya kita tidak merasa qanaah, selalu merasa kurang, nah maka di saat itulah kita itu akan terus mengejar kenikmatan dunia. Dan kita itu lupa mencari ilmu demi akhirat tuh, nanti kita lupa. Contoh sederhananya gini, seseorang misalnya memiliki gaji 5 juta. Namun mungkin karena korban motivator kebablasan atau bagaimana gitu ya, yang harusnya dia ingat gitu kan masa tua gitu, harus berpikir bagaimana caranya dari sekarang kita kerja mati-matian supaya nanti tuanya itu senang gitu ya, bisa pensiun enak gitu. Makanya sekarang, nah, pikirannya seperti ini, misalnya dia gaji sudah 5 juta, lalu setengahnya dia gunakan untuk bisnis. Nah, dia kerja sekaligus dia bisnis. Lalu dalam bisnisnya ini ada problem, dia harus selesaikan. Nah, itu kan terus menyita waktu, gitu ya, menyita waktu. Bukan berarti bisnis itu nggak boleh, bukan. Tapi ini konteksnya adalah ketika ada seseorang yang tidak qanaah, tidak ridho dengan tidak puas dengan rezeki yang Allah berikan, sehingga dia mencari lagi, padahal itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ya mungkin di saat yang sama gaya hidupnya naik, sehingga dia harus mencari penghasilan yang lebih. Nah, yang kayak begini-gini itu akan menyibukkan kita dari ilmu. Nah, ini bisa memalingkan kita dari ilmu yang kayak begitu. Hati-hati ya. Bisnis boleh jalan, tapi mencari ilmu juga tetap jalan. Kalau misalkan suatu ketika mencari ilmu terasa lebih berat ketimbang mencari usaha, bisnis, nah itu jangan-jangan, hati-hati gitu ya. Berarti orientasi kita sudah jauh dari akhirat gitu. Kenapa? Karena hal-hal yang bersifat akhirat itu memang sesuatu yang non material kelihatannya itu. Sedangkan hal yang bersifat dunia itu ya materialistik gitu ya. Masalah akhirat itu masalah gaib. Di luar vision, beyond vision, di luar dari penglihatan. Karena itu tidak setiap orang bisa melihatnya. Nah, sedangkan untuk urusan dunia itu masalah mata saja, ngelihat saja gitu. Hijau ngelihat uang gitu. Seandainya kita, mudah-mudahan sama Allah kita diberikan hijau ngelihat ilmu gitu ya. Amin ya Pak. Kalau ada yang ngedenger ilmu itu hijau.
baca artikel tuh langsung tamat gitu ya. Selanjutnya Imam Al-Ghazali juga menyampaikan bahwa yang namanya pencari ilmu itu ya memang tidak mudah ya. Maka beliau menyampaikan wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wal madhillati fi talabil ilmi, katanya beliau. Jadi seorang pencari ilmu ya dia harus siap menanggung kesulitan, dan kerendahan atau kehinaan ketika mencari ilmu. Yang namanya belajar itu kan pasti bakal keluar biaya, bakal keluar ya minimal kuota, ya tenaga, pasti gitu ya. Itu pasti ada pengorbanannya. Bahkan termasuk juga di sini disampaikan, selain masyaqqah juga madillah, kerendahan fi talabil ilmi. Jadi ketika misalnya kita berguru, lalu sama guru disuruh mengerjakan latihan, disuruh membaca, disuruh menghafal, itu kita kan disuruh-suruh gitu. Dalam pandangan orang itu kelihatannya loh kok disuruh-suruh gitu. Ya memang seperti itu belajar itu. Kita harus siap gitu ya. Harus siap untuk memikul kesulitan mungkin dalam sisi harta, tenaga, dan juga kita harus siap mental dalam menuntut ilmu itu. Ya, siap mental, mungkin dimarahin sama guru kita, profesor kita dulu ya, waktu saya kuliah juga pernah ya, sering dimarahin itu. Si inget itu ya. Tapi justru saat inilah sekarang Al-Fakir merindukan masa-masa dimarahin sama guru-guru kita itu. Karena justru itulah di saat kita sangat menikmati ilmu sebetulnya itu. Itu ya dulu. Ini bagi sahabat saya yang seperguruan, seilmu, satu fakultas dulu di prodi bahasa Arab. Dulu itu kita pernah disuruh menerjemahkan oleh guru kita itu. Dan ternyata Masya Allah kita saling copy paste gitu hasil terjemahannya. Ada-ada aja ya. Dimarahin gitu akhirnya. Atau ketika harusnya deadline mengerjakan makalah karena kita sibuk ya, banyak yang dinas, prajabatan apa gitu, nggak selesai itu, memarahin guru kita ya. Ada saat-saat yang seperti itu ya. Nah itu kan dalam pandangan manusia kan hina. Nah itulah mengapa Imam Al-Ghazali menyampaikan seperti itu, harus siap memikul derita gitu ya, mencari ilmu itu, dan juga harus siap direndahkan ketika mencari ilmu itu. Dan selanjutnya disampaikan di sini, wa tamalluku madmumun illa fi talabil ilmi li'annahu la budda lahu minat tamalluki lil ustadi wa syurukai wa gharihim lil istifadati minhum. Di sini disampaikan istilahnya tuh mengakrabi saling memuji ya, saling memuji antar satu dengan yang lain itu memang ada kalanya memuji itu, kalau memuji atau mencintai terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Nah, tapi khusus untuk talabul ilmi, nah kita harus memiliki sifat ya gemar memuji seperti ini. Gemar memuji, gemar menghormati orang gitu ya.
Kenapa? Ya karena seorang pencari ilmu ya mau tidak mau dia harus memuji, juga menghormati, juga apa namanya, mau apa ya, kalau kalau istilahnya itu merayu gitu ya. Dimuji, menghormati, merayu gimana caranya agar agar guru, kawan yang lebih pandai dan lain-lain sebagainya yang memiliki ilmu itu mau memberikan ilmunya kepada kita. Bisa kita ambil ilmunya dari mereka. Jadi dalam kasus umum memang merayu, memuji itu kurang bagus. Tetapi dalam kasus khusus seperti ini, apalagi dalam konteks menghormati guru dan orang-orang berilmu, ya tidak masalah. Itu demi apa? Demi kita mendapatkan ilmu mereka. Kila al-ilmu izun la dhalla fihi la yudraku illa bidhullin la izzata fihi. Terdapat sebuah keterangan disampaikan di sini, al-ilmu izun, ilmu itu adalah kemuliaan. La dhalla fihi, tidak ada kehinaan. La yudraku illa bidhullin la izzata fihi. Tetapi untuk mendapatkannya gitu ya, ternyata kita malah harus melakukan sebaliknya gitu ya. Seolah-olah sebaliknya, yaitu dengan merendahkan diri yang di situ seolah tidak ada kemuliaan. Jadi ilmu itu memang kemuliaan dan tidak ada hal yang hina dina atau hal yang rendah di dalam ilmu itu. Semuanya baik. Nah, cuman uniknya untuk mencapai, untuk memperolehnya si ilmu ini. Nah, sebelum si ilmu ini nanti jadi kemuliaan bagi kita, nah, kita harus meraihnya, mencapainya. Itu dengan apa? Dengan merendahkan diri. Yang seolah-olah tidak ada kemuliaan. Kan begitu ya? Merendahkan diri kepada guru-guru ngaji kita waktu kecil misalnya. Sampai rela-rela kita itu dimarahin. Mungkin di antara kita ada yang dipukul sama sapu lidi karena nggak mau ngaji, nggak mau baca Quran atau apa. Itu kan seolah-olah kehinaan. Tapi bayangkan generasi dulu dengan generasi sekarang. Itu sangat jauh berbeda. Generasi dulu, oke lah, mungkin mendapat pukulan, mendapat sapu lidi, gitu ya, dipukul oleh sapu lidi. Tapi generasi dulu itu yang belajar ngajinya di masjid setiap pada maghrib rajin gitu. Terasa sekarang gitu ya. Malah banyak yang bersyukur ketika dipukul sama sapu lidi supaya bisa ngaji itu. Daripada sekarang, generasi sekarang ya, yang sudah tidak mengenal pengajian pada maghrib itu. Mereka tidak dipaksa untuk belajar agama dari semenjak kecil. Setelah besar jadi apa gitu ya. Mending kalau ada hidayah sehingga mereka bisa hijrah. Ini kalau enggak, auzubillah gitu ya. Nah itulah. Jadi masa kecil kita penuh dengan kerendahan tuh ya seperti itu dengan guru. Jadi uniknya ilmu itu seperti itu. Jadi ilmu itu memang kemuliaan. Tidak ada kehinaan di dalam ilmu itu sedikit pun. Tapi untuk meraih ilmu itu, nah dibutuhkan pengorbanan dengan merendahkan diri yang seolah-olah tidak ada ilmu di situ. Waqala al-qail, ada seseorang yang berkata, aralaka nafsan tastahi an tu'izzaha falasta tanalul izzata hatta tudzillaha. Aralaka nafsan,
saya meyakini dirimu tastahi an tu'izzah, ingin mulia, ya, ingin menjadikan dirinya mulia. Jadi saya yakin-yakinnya Anda itu pasti ingin dirimu menjadi seorang yang mulia. Falasta tanalul izzata, tapi Anda sekalipun tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan itu hatta tuzillah, ya. Anda tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan, ya, sehingga, ya, terkecuali Anda merendahkan diri atau menundukkan nafsu. Jadi ikhwan fillah, begitulah pasal mengenai fil istifadah. Fil istifadah yaitu tentang untuk gimana caranya kita ini bisa memperoleh ilmu dengan sebaik-baiknya.